Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Permatasari, NIM 42 2021, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup atau perekonomian sederhana. Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan oleh beberapa orang, dan inilah yang kita sebut pelaku ekonomi. Kegiatan tersebut baik berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, pemerintah, MLN, masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi yang lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksud untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan, dan cara dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah dengan menawarkan tanah atau lahan yang dimiliki kepada pihak lain, menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia, menawarkan yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balasan jasa, dan menawarkan keahlian atau yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut, terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi, yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa dari interaksi tersebut. Maka dapat kita ketahui bahwa peranan rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk membutuhkan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Bagi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan kooperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peranan sebagai produksi dan sekalian faktor-faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor, perusahaan akan balas jasa kepada rumah tangga konsumen seperti kerja dapat upah, pemilihan modal mendapatkan bunga, pemilihan tanah memperoleh sewa, sedangkan keahlian memperoleh keuntungan. Kemudian pendapatan yang diperoleh rumah tangga konsumen akan digunakan untuk konsumen barang dan jasa yang diantarakan oleh perusahaan. Dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga produsen melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga produsen akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi yang menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Produsen akan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Pelaku ekonomi selanjutnya, pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pemerintah akan menjalankan aktivitasnya pemerintah dalam mengeluarkan seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan menggunakan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Pemerintah akan membelanjakan,
memberikan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah usaha milik negara, misalnya PLN, Damri, dan Pertamina, dan terakhir menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Pelaku ekonomi selanjutnya, masyarakat luar negeri. Sebagai pengeluaran masyarakat dan pemerintah tidak hanya pasar, melainkan juga pasar luar negeri. Saat sekarang ini tidak ada lagi negara tertutup sama sekali untuk berhubungan pedagang dengan negara lain. Dari kebutuhan yang ada, tentunya ada yang dapat kebutuhan yang dapat diproduksi dan ada juga kebutuhan yang tidak dapat diproduksi. Hal ini karena masih kurangnya kemampuan untuk memproduksi sendiri dan ada juga tekanan dengan modal yang besar. Hasil produksi selain disalurkan oleh pembeli serta dijual di luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri dan luar negeri yang biasa kita sebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing menurut kurs. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.